Setiap kali kita menerima sesuatu, kita dengan spontan akan mengatakan terima kasih kepada seseorang yang memberikan sesuatu, menolong kita atau sesuatu yang lain, apa saja, karena kita memiliki budaya seperti itu ya. Mm, eh, Bukan cuma budaya timur sih, sebenarnya budaya sebagai manusia ya. Itu kita akan mengatakan terima kasih ketika kita menerima sesuatu atau diperlakukan atau apapun yang bahkan kadangkala kita merasa marah juga kita masih dan terima kasih atau kita dalam keadaan takut juga ya seperti itu. Tapi rata-rata setiap kita menerima sesuatu kita akan mengatakan terima kasih. Nah, ada satu terima kasih yang sangat unik yang disampaikan oleh seorang kepada Tuhan ketika Tuhan menjawab permohonannya, ketika Tuhan merespons apa yang dia minta kepada Tuhan, yaitu perwira Romawi yang di Kapernaum. Ketika dia datang pada Tuhan dan meminta Tuhan, memohon pada Tuhan, dikatakan dalam Alkitab di Matius pasal 8 itu ya, ayat 5 dan sampai 13, ketika datang memohon kepada Tuhan dan dengan menyampaikan bahwa eh, hambanya dalam keadaan sakit, lumpuh dan sangat menderita. Lalu ketika dia datang pada Tuhan dengan harapan yang pasti sangat besar ya, harapan besar bahwa Tuhan akan menyembuhkan hambanya. Dia datang dengan iman, kita tahu itu. Dia datang dengan iman, dia datang dengan penghormatan kepada Tuhan. Ya, dari hatinya. Ya, seorang perwira Romawi mau datang pada seorang guru yang tidak terkenal, yang tidak terhormat, seorang guru yang tidak punya seorang penyampai firman Tuhan, seorang tuan yang berbeda dengan yang lain. Dia tidak punya kuasa apapun. Bahkan sang guru ini, sang tuan ini mengatakan bahwa dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Lalu sang perwira ini datang pada seseorang yang hanya diabaikan saja oleh pembesar-pembesar, oleh para pemimpin-pemimpin, kolega dari si perwira. Kalau perwira itu berteman dengan pemimpin-pemimpin eh, bangsa Israel, tuan yang dia datangi ini adalah orang yang jauh di bawah dari segi penghormatan, dari segi apa? Menyatakan ini loh saya, keberadaan di jauh di bawah karena dia hanya berjalan dari desa ke desa memberitakan Injil, Injil tentang kerajaan Allah. Dia berjalan dari desa ke desa, tetapi dia juga selain memberitakan, dia juga menyembuhkan orang-orang sakit dan perwira ini mendengar kisah tentang itu. Saya pernah sampaikan apakah dia mendengar dari para koleganya atau dari pemimpin agama Yahudi, walaupun itu sangat tidak mungkin, ataukah memang dia mendengar dari hambanya yang selalu bercerita kepadanya tentang bagaimana ada seorang yang memiliki kuasa yang luar biasa. Dan perwira ini percaya, perwira ini beriman, perwira ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ini. Dan dia datang kepada Tuhan ini, kepada Tuhan yang adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita sekarang. Tuhan Yesus kita yang waktu itu masih ada di bumi. Hidup seperti Israel. Tuhan Yesus mereka juga. Tuhan Yesus orang-orang yang nanti akan hidup sesudah kita. Tuhan Yesus itu dia datang pada Tuhan Yesus. Dan dia datang dengan harapan yang luar biasa. Dia datang dengan sesuatu yang kalau saya bertemu dengan dia, saya akan minta padanya supaya dia menyembuhkan hamba saya. Dan pasti dia akan sembuhkan. Dia orang baik. Saya sudah dengar bahwa dia orang baik. Setiap saya jalan menjaga keamanan supaya jangan ada pemberontakan terhadap Romawi. Setiap saya mendengar orang-orang bilang itu mungkin dalam hatinya. Saya mendengar orang-orang bicara tentang Yesus, tentang Sang Tuhan ini. Tuhan ini, Tuhan Yesus. Saya akan pergi dan dia datang dengan iman yang luar biasa dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika bertemu saya seperti yang saya sudah katakan dan saya selalu membayangkan itu. Bagaimana wajahnya, bagaimana harapannya, bagaimana dia datang pada Tuhan dengan segala harapan. Tuhan,
hambaku terbaring sakit, lumpuh. Dia sangat menderita, dia sangat menderita Tuhan. Saudara perwira atau prajurit Romawi itu terbiasa dengan luka, terbiasa dengan sakit. Dan mereka harus menahan sakit itu. Tapi ketika dia mengatakan sangat menderita, berarti hambanya ini nggak main-main sakit. Ya, bayangkan kalau seorang perwira melihat itu. Dia biasa melihat anak buahnya, prajurit-prajuritnya. Dan dia pernah menjadi seorang prajurit. Saya sering mengatakan perwira ini sama dengan prajurit. Ya, ketika dia lihat prajurit menderita, sakit, dia lihat mereka kuat. Mereka dilatih untuk menahan sakit. Bahkan mereka dilatih untuk menyakiti orang lain. Tetapi hambanya ini sakit. Dan dia bilang sangat menderita. Sangat menderita Tuhan. Dia bilang itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Dengan mata yang meminta. Memohon berbelas kasihanlah Tuhan kepada saya. Kepada hamba. Saya tidak minta untuk saya. Saya minta bagi hamba saya. Tolonglah. Saya mohon. Tolonglah. Sembuhkan. Dia sangat menderita. Dan Tuhan yang ada di depannya berkata padanya, aku akan datang menyembuhkan. Saudara, tidak ada wawancara, tidak ada pertanyaan dari mana kamu tahu saya dapat menyembuhkan hambamu. Dari mana kamu mengenal aku? Dari mana? Bagaimana dan tidak ada. Di dalam kitab Matius 8 ini tidak mencatat itu. Di dalam Matius 8 ini hanya mencatat ketika dia memohon kepada Tuhan dan Tuhan bilang aku akan datang menyembuhkannya. Apa yang dibuat oleh sang perwira? Sang perwira itu berterima kasih. Sang perwira itu bilang pada Tuhan. Dari hatinya mungkin belum sempat terucap. Luar biasa. Luar biasa kali. Ada orang yang datang pada saya. Biasanya saya cuma perintah orang itu. Sembuhkan orang itu. Dan dia harus datang. Saya tidak pernah memohon kepada seseorang. Biasanya saya perintah. Kamu bereskan yang sana. Kali ini saya memohon kepada orang ini. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia lebih tinggi dari saya. Dia lebih tinggi dari siapapun. Dari kaisar, dari siapapun. Dia paling tinggi dan dia bilang pada saya. Aku akan datang menyembuhkan hamba. Dan saya bilang tadi. Sang perwira berterima kasih. Terima kasih yang dia sampaikan berbeda dengan yang biasa kita sampaikan kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan. Berbeda kalau kita menerima jawaban doa dari Tuhan. Apalagi jawaban doa itu tentang kesembuhan dari sakit yang sudah lama menyiksa kita. Berbeda, sangat berbeda. Apa yang dia bilang, apa yang dia sampaikan. Dia bilang pada Tuhan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Terima kasih macam apa? Kalau kita terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin dengan derai air mata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itu semua yang engkau lakukan. Tapi terima kasih yang disampaikan oleh perwira ini. Belum pernah ada cara menyampaikan terima kasih seperti ini. Yaitu ketika dia bilang, Tuhan, saya tidak layak. Saya tidak layak. Ketika saya mohon padamu supaya engkau sembuhkan hamba saya. Dan hamba saya sudah engkau katakan akan engkau sembuhkan. Itu sudah cukup. Tapi ketika engkau katakan engkau akan datang ke rumah saya tidak layak menderita. Engkau terlalu kudus bagi saya. Terima kasih untuk semua kesembuhan.
Tapi terima kasih karena Engkau mengajarkan saya rendah sekali dari apapun. Terima kasih karena saya ternyata paling rendah dari apapun. Saya jauh lebih rendah dari hamba saya. Karena hamba saya diam di rumah, tidur dalam sakit, saya datang pada. Sekarang saya menjadi hamba dari hamba saya datang padamu. Saya ada di bawah sekali, dan engkau tinggi sekali di atas sana. Ketika engkau mau menyatakan sesuatu kepada saya, bahwa engkau akan menyembuhkan hamba saya. Hamba saya. Dan sekarang saya adalah hamba dia. Terima kasih engkau sudah menunjukkan kepada saya. Saya sebenarnya tidak layak bahkan menerima kesembuhan untuk hamba saya. Engkau terlalu mulia. Tidak ada interogasi. Tidak ada apapun. Tidak ada sesuatu yang dibuat sehingga saya harus menjawab atau apapun. Tetapi engkau dengan keagungan. Dengan kasihmu yang luar biasa. Dengan cintamu. Dengan kepedulian. Kau mau datang di rumah saya. Aku tidak layak menerima engkau. Aku tidak layak. Engkau terlalu tinggi. Engkau terlalu berkuasa. Yang ada di rumahku, apapun yang ada bahkan dalam hidup, semua adalah milik. Maka aku tidak layak membuat engkau harus datang ke rumah. Aku yang harus datang padamu. Aku yang harus datang padamu. Sebenarnya hambakulah yang harus datang, tapi saya mewakili hambaku. Saya adalah hamba dari hambaku datang padamu. Datang. Itu ungkapan terima kasih dari seorang perwira kepada Tuhan Yesus. Sebuah ungkapan terima kasih yang sangat unik. Sebuah ungkapan terima kasih dari cinta, dari iman, dari penghormatan pada Tuhan. Satu ucapan terima kasih yang benar-benar dari kerendahan hati. Saya tidak layak untuk meminta kepadamu saja. Dan engkau sudah melayakkan saya untuk meminta bicara padamu. Itu sudah cukup Tuhan. Sudah cukup ketika aku bisa bicara padamu. Saudara, bagaimana kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana? Saya tidak sedang mengatakan bahwa salah kalau kita bilang, terima kasih Tuhan, itu ungkapan saudara. Tetapi perwira ini menunjukkan satu ungkapan. Rasa terima kasih dari hati. Dengan cara yang sangat luar. Saya belajar dari sini. Dan mari kita belajar. Berterima kasih pada Tuhan. Karena seharusnya kita tidak layak. Tetapi Tuhan mendengar saja. Sudah cukup.